Yang ketiga situasi. Saya ingin jadi pilot, Pak. Kuliahku kan penerbangan. Cuma aja lihat situasi. Tapi kalau di Indonesia hari ini mungkin kamu nggak bisa loh. Indonesia sedang perang misalnya, itu situasi. Saya ingin jadi kiai, Pak, biar kaya raya. Wah, Indonesia sekarang kiai nggak bisa kaya, karena kiai nggak dekat dengan. Kalau istri banyak bisa. Kalau harta mungkin, itu situasi namanya. Lihat kondisi hari ini sekarang. Jadi setelah alam, terus situasi nyata. Nah, perhatikan juga kepemimpinan, leadernya. Pemimpinnya kayak gimana? Kalau perang melawan hawa nafsu, ya yang memimpin akalmu, katanya para filosof kan. Komandan itu akal. Akalmu harus waras. Kalau akalnya nggak sehat, ya seluruh tubuh nggak sehat. Jadi kepemimpinan penting. Kalkulasilah kapasitasmu di sisi akal. Kalkulasilah siapa ketuanya kalau itu organisasi, jenderalnya siapa. Itu menentukan. Dan yang terakhir, manajemen. Modal ada, SDM, SDA beres, visi jelas, tapi kalau ngaturnya nggak beres, juga akan kacau. Perang juga gitu. Kalau kamu nggak disiplin, nggak jelas. Kalau di organisasi ya, apa sanksi, apa reward, apa imbalan, logistik, modal, semuanya luar biasa. Hanya satu yang kurang, Pak, logistik. Saya nggak punya uang, Pak. Ya berpengaruh. Jadi manajemen penting, pemimpin penting, pahami situasi kekinian, pahami lingkungan sekelilingmu, dan visimu harus jelas. Kalau ini sudah beres, silahkan maju perang. Kalau enggak, bereskan dulu. Karena ini penting, kuncinya. Saya ingin lulus dengan cum laude, Pak. Visi, lingkungan sekeliling. Kamu punya buku enggak? Kamu punya, ya kan, dosen yang enak diajak diskusi enggak? Kamu punya itu kan sekelilingmu. Terus situasinya, kampusmu nyaman enggak? Kamu belajarmu yang enak kayak gimana? Teman kosmu mendukung enggak? Itu situasi. Terus kepemimpinan, yang ngatur kamu, pikiranmu beres enggak? Visimu yang jelas itu terukur kayak, itu kepemimpinan. Dan yang terakhir, ya manajemenmu sendiri. Kamu disiplin enggak? Memanage perkuliahanmu beres enggak? Kalau semua beres, kamu benar akan jadi lulus cum laude. Itu dikalkulasi. Jadi enggak boleh, Pak, saya hidupnya mengalir saja. Ya sudah, selesai. Enggak bisa. Katanya Sun Tzu, ya harus dikalkulasi. Kamu harus kenal benar siapa dirimu. Kalau enggak, jangan turun ke medan perang, mesti kalah. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, perencanaan sekarang. Ini rencana sebelum perang. Perhatikan waktu. Nomor satu, hindari pertempuran yang berlarut-larut. Suwi, tidak selesai-selesai. Itu kalau mahasiswa suwi, tidak lulus-lulus. Itu masalah. Perang harus ada titik akhirnya. Kalau nggak selesai-selesai, rugi kamu. Moralnya turun, biaya habis, dan kalah kalau perang beneran. Jadi yang skripsinya nggak selesai-selesai, moralmu kan turun. Kalau lulus-lulus itu kan, begitu ada temenmu ngomong skripsi, lulus nggak? Sakitnya di sini mesti. Ya kan? Kapan wisuda? Sudah S2 ya, S2 gondolmu gini gak lulus-lulus. Ya kan? Jadi hindari pertempuran yang berlarut-larut. Rencanakan dengan baik. Ya, karena waktu adalah, itu tak bahasakan hari ini, waktu adalah uang namanya. Waktu adalah modal penting. Semakin panjang waktu, semakin habis perbekalan dan pengeluaran harian. Kalau nggak dikalkulasi bagus, bisa merusak. Kayak zaman dulu waktu Mataram nyerang Batavia. Itu problemnya waktu. Sebenarnya
tangguh pasukan Mataram zaman Sultan Agung, tapi terlalu panjang waktu perangnya sehingga hancur. Ya persis kayak zaman Pangeran Diponegoro. Meskipun ada yang bilang itu kan perangnya waktu maghrib Pak, cuma 5 menit, 1825 sampai 1830. 5 tahun itu terhitung panjang. 5 tahun itu bukan 5 menit zaman perang. Sehingga tahun-tahun terakhir kan mulai goyah, modal habis, konsolidasi tidak jalan, ya dipecah-pecah sama Belanda, sehingga sampai mau diajak berunding dan ditangkap. Terlalu panjang waktunya. Maka katanya Sun Tzu, bertempurlah dengan strategi gimana caranya cepat menang. Antara lain, hancurkan perbekalannya musuh, atau pancing musuhnya biar marah duluan, atau provokasi anak buahmu biar semangatnya berlipat-lipat. Pameri mereka kalau bisa menang, keuntungannya bisa dapat rampasan banyak, bisa dapat itu kalau perang beneran, biar cepat menang. Nah kalau perang melawan nafsu gimana Pak? Yo strateginya sama. Musuhmu apa? Nafsu itu kan di luar banyak musuh. Nafsu nonton gitu-gitu, nafsu apalagi, nafsu kan banyak itu. Pingin ngapusi kancane, nafsu pingin itu, pancing aja. Nafsu itu gampang dipancing. Jadi pancing misalnya yang suka tiap hari nonton film gitu-gitu, pancingan tontonan nyari yang sangat dasar, terus lihatin, loh cuma kayak gitu loh, apa sih dasarnya kamu lihat kayak gini nih. Lama-lama kamu akan jelek, bosan dan tidak suka lagi, dan kamu menang. Kenapa sih kamu penasaran sekali tiap hari ingin lihat itu? Karena kamu lihatnya dikit-dikit. Coba habiskan sedino nonton udah sampai jelek, besok kan kamu habis males lagi nonton. Itu cirinya kayak makan. Kamu ngiler sama sekali ingin makan ning McDonald atau KFC. Kalau punya uang sekali-sekali makanlah di sana sampai pengen muntah. Jadi besok yang terbayang, makan di sana pengen muntah aku, selesai tidak pengen KFC lagi wis. Itu nafsu. Dan cirinya nafsu itu tidak tahan lama. Ya kalau kamu pacaran itu loh, tambah suwe kan tambah tidak enak rasanya. Awalnya menggubu-gubu luar biasa, tiap hari ingin ketemu, lama-lama kalau bisa ketemu yang lain aja deh. Nanti kalau ketemu dia disuruh ngeraktir, disuruh nganter lah, ngerengek inilah itulah, capek, yang lain aja deh, mesti gitu. Kenapa? Itu nafsu, kesuwen. Nah, jadi cara menaklukkan nafsu kadang-kadang harus begitu. Kalau kamu belum beres dengan nafsumu, itu bisa ngerecoki terus loh. Kenapa kiai-kiai kadang-kadang istrinya bisa banyak. Di koran kemarin ada yang umur 70 nikah sama santrinya 74, santrinya 18 apa 16 ini kan. Sampai umur 74 belum masih bingung dengan itu. Jadi ada baiknya kamu puas-puaskan sampai muntah, nah, besok tidak pengen lagi. Itu sarannya Sun Tzu. Jadi hari ini kan kamu empet, kamu itu biasanya malah nguatiri. Kadang-kadang yang dari pondok itu pacaran tambah luar biasa, karena selama ini diempet. Ya kan? Coba yang nggak pernah mondok tiap hari konconnya wedok-wedok lawan jenis senggol-senggol tidak apa-apa, tapi yang nggak pernah, jangankan disenggol, temen ceweknya dehem apa senyum aja dia gonjang-ganjing luar biasa itu. Ya kan, karena nggak pernah. Sementara yang biasa buat disenggol, kadang duduknya senden sini tidak apa-apa, biasa aja. Tapi kamu yang didehemi aja sudah bisa terbawa mimpi itu. Kan? Itu nafsu. Jadi semakin kamu tahan-tahan, dia semakin membahayakan dirimu. Oke, makanya sama Nabi kan nggak disuruh mutus, tapi kontrol lah, kan gitu. Oke.